Saat lahir, ibuku merengek ingin memakan daging lengkeng demi memulihkan kekuatannya. Kupunggu mataku sendiri untuknya dan berbohong bahwa itu adalah buah lengkeng tersuci. Alih-alih memuji baktiku, ayah justru membuangku ke rumah sakit jiwa malam itu juga. Dia tak tahu ada naga hitam bersemayam di jiwaku setiap kali aku menumbalkan tubuhku. Setiap bagian manusia yang hilang akan bermutasi menjadi wujud naga hitam yang sempurna. Umur 3 tahun kupatahkan 5 anggota gerakku, usia 6 tahun kubakar sekujur tubuhku. Hasilnya, sisik naga pelindung pun tumbuh. Umur 8 tahun, kucabut semua gigiku. Taring naga yang tajam pun muncul. Usia 10 tahun, kubiarkan kereta menghantam kepalaku. Demi sepasang tanduk naga. Usia 13 tahun, aku membantai puluhan musuh dengan ganas. Kekuatan naga kini milikku, tapi saat usiaku 18, para dewa palsu turun. Mereka merasuki manusia demi memusnahkan peradaban, menganggap diri mereka adalah penguasa dimensi. Tanpa mereka sadari, rumah sakit jiwa ini telah melahirkan puluhan monster berkekuatan dahsyat. Para pasien dengan kepribadian ganda yang mengerikan kini duduk melingkar mengelilingi diriku. Kami menatap berita darurat yang menyiarkan kekacauan total selama 2 minggu terakhir ini. 10.000 nyawa melayang tanpa sebab, dan polisi tak sanggup menemukan dalang pembunuhnya. Rakyat dilarang keluar malam. Tiba-tiba, seorang pria berbadan kekar angkat bicara dengan lantang. Bos, dewa-dewa palsu itu mulai bermunculan, haruskah kita keluar untuk menghabisi mereka sekarang? Senyum iblis tersungging di wajahku, sudah 6 bulan aku tak memangsa dewa palsu. Malam ini kita akan berpesta pora. Mendengarnya, semua orang tersenyum gila penuh gairah. Para penjaga hanya menganggap kami gila, mereka takkan pernah memahami kekuatan batin kami. Skizofrenia ini adalah anugerah kekuatan murni, dan di kepalaku bersemayam naga hitam abadi. Pasien lain pun memiliki kepribadian ganda yang sangat kuat dan haus akan kehancuran. Sejak usiaku 8 tahun, aku telah membantu mereka membangkitkan sisi gelap yang tersembunyi. Setiap hari mereka bermeditasi untuk memperkuat jati diri kedua mereka dalam diam. Para dokter dan penjaga sudah terbiasa melihat keanehan kami yang sedang melatih kekuatan. Tengah malam tiba, suasana mendadak mencekam. Puluhan pasien membuka mata secara serentak. Seorang wanita berambut pendek berdiri perlahan lalu menggumamkan 2 kata yang sangat dingin. Hipnotis. Seketika gelombang energi spiritual yang tak terlihat menyapu seluruh sudut rumah sakit. Dalam sekejap mata, seluruh staf dan penjaga rumah sakit terjatuh dalam kelumpuhan total. Tanpa pengecualian, mereka semua terlelap dalam tidur panjang akibat sihir hipnotis yang dahsyat. Perlahan kubuka mata, mata kananku yang buta kini berkilat merah, darah penuh amarah. Aku tersenyum keji menatap kegelapan. Waktunya berburu, biarkan pertumpahan darah ini dimulai. Aku melangkah menuju lobi utama bersama Mui Lain dan Cui Gang yang memimpin barisan tempur. Kuberikan tanda keberangkatan. Kami melompati pagar setinggi 20 meter dengan sangat ringan. Sesampainya di pinggiran kota, kami menanggalkan baju pasien dan mengenakan jubah tempur hitam. Kami mengenakan topeng yang melambangkan kekuatan kepribadian ganda yang ada di dalam diri. Topengku berbentuk naga hitam, sementara topeng milik Mui Lain berwujud iblis yang sangat menyeramkan. Cui Gang memakai topeng harimau hitam, 20 rekan lainnya pun sudah siap bertempur. Cui Gang melangkah maju dan bertanya, "Bos, apa kita harus mengambil senjata di Donggang?" Senjata pembasmi dewa sudah siap sejak kita menyelamatkan nyawa pemimpin grup itu dahulu. Teknologi senjata ini dirancang dari memori naga hitamku untuk menghancurkan eksistensi para dewa. Bahan utamanya adalah relik suci para dewa palsu, yang telah berhasil kami bantai. Senjata ini adalah racun bagi dewa, dan mampu melacak keberadaan mereka di tubuh manusia. Aku mengangguk pelan dengan suara berat, kekacauan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Kalian sudah mencapai tahap 3. Detik ini, kita takkan pernah kembali ke penjara itu. Tanpa ragu sedikit pun, aku memimpin tim menerjang keluar jendela dengan gerakan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, 20 bayangan mendarat tepat di atas atap gedung Donggang milik sang presiden. Zhang Xiaowei yang telah menanti berhari-hari langsung mendekat dengan wajah penuh kegembiraan yang luar biasa. "Hormat kami, naga hitam. Presiden telah lama menanti kedatangan Anda sekalian. Mari. Silakan lewat sini." Sekretaris Zhang Xiaowei membungkuk dengan sangat hormat, lalu berbalik untuk menunjukkan jalan masuk utama kami. Aku memerintahkan anggota lain untuk tetap waspada di sini, sementara Qi Gong dan Muling ikut bersamaku. Di dalam kantor, pria karismatik itu menghela napas berat sambil memikirkan pengkhianatan besar di dalam keluarganya sendiri. Banyak tetua dan keturunan utama telah dirasuki oleh dewa palsu sialan itu. Aku harus segera menemukan mereka. Hanya keberadaan dia yang bisa kami andalkan. Keluarga Lin adalah salah satu dari 6 pilar kerajaan ini. Menguasai 1/9 kekayaan kerajaan, kami adalah target utama dewa palsu untuk menghancurkan dan mengganti seluruh umat manusia. Serangan mereka pasti dimulai dari 6 keluarga besar. Tiba-tiba, suara penuh semangat dari sang sekretaris terdengar. "Presiden, Tuan Naga Hitam telah tiba." Lin Feng langsung berdiri dengan mata yang berbinar penuh harapan baru. "Benarkah? Cepat persilakan masuk." Saat aku melangkah masuk,
Wajah Lin Feng seketika menjadi cerah karena lega. Saudaraku naga hitam, akhirnya kau datang juga. Segera duduklah. Aku pun mengambil tempat di depannya sekarang. Tatapan tajamku tertuju padanya. Lin Feng, apakah senjata pembantai dewa yang aku pesan sudah selesai kau buat? Lin Feng tersenyum penuh percaya diri. Tentu saja, 23 senjata anti dewa telah tuntas kami selesaikan. Kami menyelesaikannya secara rahasia sebulan lalu. Ia lalu mengambil sebuah kotak elegan dari dalam laci mejanya. Kotak itu diletakkan tepat di depanku. Begitu dibuka, 23 cincin terlihat berkilau dengan sangat indah. Di antaranya, cincin naga hitam paling mencolok dengan ukiran naga, yang tampak sangat hidup di seluruh permukaannya. Sangat menakjubkan. Dengan teknologi darimu, membuat senjata tingkat tinggi seperti ini bukanlah hal yang sulit bagi kami. Naga hitam, sebenarnya memproduksi senjata ini mudah. Namun, ada satu hal yang jauh lebih sulit dari itu. Mendapatkan relika dewa palsu adalah kunci utamanya. Tak ada bahan lain yang sanggup menggantikan kekuatan murni tersebut. Aku mengamati deretan cincin itu lalu mengangguk puas. Tidak buruk. Kemudian, aku mengambil cincin naga hitam itu. Aku meneteskan darah ke cincin tersebut. Logam dingin itu seketika menghisap darahku dengan sangat rakus dan haus. Ikatan misterius pun mulai terbentuk. Melihat itu, Muling dan Qi Gang segera mengambil cincin mereka masing-masing. Cincin harimau hitam dan raksasa kini mengakui tuan baru mereka melalui kontrak darah yang sangat suci ini. Setelah penyatuan selesai, mereka terkejut menyadari cincin ini bisa bertransformasi menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan. Bahkan terdapat ruang penyimpanan di dalamnya. Lin Feng sempat ragu, lalu bertanya dengan nada penuh rasa penasaran. Bisakah orang biasa terikat dengan cincin ini? Jawabanku singkat, ya, kecuali jika kau memang ingin mati konyol. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam senjata pembantai dewa bukanlah beban yang bisa ditanggung oleh manusia biasa manapun. Jika kau tidak percaya, silakan coba sendiri. Sambil berucap, aku mulai mengaktifkan kehendak pikiranku pada cincin itu. Cincin naga hitam itu berubah menjadi tombak darah mengerikan. Aura membunuh yang sangat mencekam langsung meledak seketika. Lin Feng tersentak mundur dengan wajah pucat pasi. Ketakutan yang luar biasa terpancar jelas dari kedua tatapan matanya. Hanya auranya saja sudah membuatku merasa sesak napas. Kekuatan tombak darah itu terasa menusuk hingga ke tulang. Aku mengangguk puas akan kekuatannya. Hanya dengan satu pikiran, tombak itu kembali berubah menjadi sebuah cincin biasa. Melihat hal tersebut, Muling dan Qi Gang berkata, "Bos, bicaralah dulu dengannya. Kami ingin mencoba senjata ini. Kami akan menguji kekuatan senjata anti dewa ini." Aku pun mengizinkan mereka untuk membawa sisa senjata-senjata tersebut. Bagikanlah pada saudara-saudara kita. Mereka segera menyambar kotak itu dan langsung pergi tanpa menoleh sedikit pun. Wajah Lin Feng berubah menjadi sangat serius. Naga hitam, belakangan ini kemunculan para dewa palsu semakin sering terjadi. Aku benar-benar tidak tahu sudah berapa banyak anggota keluarga Lin yang telah menjadi wadah bagi makhluk itu. Bisakah kau membantuku melenyapkan semua dewa palsu di sini? Jawabanku tegas, itu bukan masalah besar bagi diriku. Biar kulihat berapa banyak kutu yang bersembunyi di gedung ini. Setelah berkata demikian, aku mulai segera bertindak. Aku mengaktifkan cincin naga hitam, melepaskan gelombang energi radar yang menyapu seluruh bangunan layaknya sebuah sinyal ultrasonik. Seluruh gedung donggang kini berada dalam jangkauan radar indraku. Sesaat kemudian, aku pun menyeringai dengan sangat puas. Sungguh tak terduga. Baru 6 bulan berlalu, tapi dewa palsu sebanyak ini sudah berani menampakkan diri mereka. Lin Feng seketika menegang saat mendengar laporan itu. Ada berapa banyak? Tanyaku dingin. 2 orang di kamar 6, lantai 9. 4 orang di kamar 8, lantai 12, dan 1 orang di ruang direktur lantai 53, kumpulkan mereka semua. Bawa ke atap, biar aku yang membereskan mereka. Total ada 28 target yang kusebutkan. Lin Feng menahan napasnya karena terkejut. Ia segera memerintahkan Sekretaris Zane untuk menjemput orang-orang itu sekarang juga. Semua target yang disebut Sang Naga Hitam diperintahkan berkumpul di atap gedung donggang. Suasana di atas sana mulai mencekam. Para karyawan dipanggil satu persatu ke atap. Mereka mulai berbisik penuh tanya, bingung dengan situasi mendadak ini. Kenapa kita disuruh ke atap selarut ini? Apa ada kabar baik atau malah petaka? Siapa sebenarnya mereka itu? Tak jauh dari sana, mereka menyadari sekumpulan orang misterius berpakaian hitam dan bermasker telah mengepung area tersebut. Tatapan mereka sangat tajam bak predator mengincar mangsa. Para dewa palsu yang menyamar di sana mulai merasa terancam. Mereka curiga identitas asli mereka telah terbongkar, namun segera menepisnya. Hingga detik ini, tak ada yang bisa mendeteksi mereka. Selama mereka tidak menunjukkan wujud aslinya, mustahil bagi manusia biasa untuk menyadari keberadaan dewa palsu di antara mereka. Di sisi lain platform, Muling dan Qi Gang sedang berkomunikasi dengan kepribadian kedua mereka yang haus darah. Begitu banyak mangsa lezat. Kepribadian keduaku sudah sangat lapar. Kenapa bos belum datang juga? Aku sudah tak sabar.
Hasrat membunuh mereka sudah di ujung tanduk. Senjata pembantai dewa berbentuk cincin telah terpasang di jemari mereka. Cukup dengan satu pikiran, senjata itu akan berubah bentuk. Tiba-tiba, Sekretaris Zen muncul dari lift dan memberi pengumuman. Tuan dan Nyonya, mohon bersabar. Presiden akan segera tiba untuk memberikan misi yang sangat penting bagi kalian. Mendengar hal itu, para dewa palsu tersebut akhirnya bisa bernapas lega. Jadi ini hanya soal pekerjaan, pikir mereka. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka perlahan. Aku melangkah keluar mengenakan jubah dan topeng naga hitam yang legendaris. Lin Feng berjalan di sampingku dengan wajah serius. Saat melihat kami keluar dari lift, ekspresi semua orang berubah terkejut. Situasi apa ini? Kenapa Tuan Presiden justru berjalan di belakang orang lain? Bisik mereka penuh keheranan. Siapa sebenarnya pria bertopeng itu? Aku mengabaikan semua tatapan penuh keraguan dari para dewa palsu tersebut. Ku pegang bahu Lin Feng, dan dalam sekejap mata, kami berpindah tempat menuju platform seperti kilat. Benar-benar luar biasa. Sial, inikah kekuatan manusia super? Lin Feng tertegun, ia bahkan tidak menyadari bagaimana ia bisa berpindah tempat secepat itu. Meski sudah melewati banyak badai kehidupan, ia tetap merasa terguncang. Kekuatan manusia super di hadapannya benar-benar tak terukur. Sebagai pemimpin keluarga Lin, ia tahu keberadaan manusia super, bahkan keluarganya pun memiliki beberapa pengawal khusus. Direktur pengawasan, yang merupakan dewa palsu dengan level tertinggi di sana, maju dan bertanya dengan nada sangat hormat. Presiden, apa yang bisa kami bantu? Lin Feng menatap mereka semua dengan senyuman yang sangat misterius. Aku ingin kalian semua mati sekarang. Apa kalian sanggup melakukannya? Ucapan itu seketika membekukan suasana di atap. Kalimat provokatif itu membuat semua dewa palsu tertegun kaku. Mereka tidak menyangka akan mendengar perintah sekasar itu. Dari balik topengku, suara berat dan dingin menggema dengan aura membunuh yang pekat. Tuan dan Nyonya sekalian, para dewa palsu dari dimensi lain, tidak perlu lagi berpura-pura di depanku. Aura mengerikan meledak saat kata-kata itu terucap. Seketika, tatapan para dewa palsu berubah menjadi haus darah. Bagaimana kau bisa mengetahui identitas kami? Bentak sang direktur. Aku tidak berniat menjawab pertanyaan sampah itu. Aku hanya memberikan satu perintah singkat yang mutlak. Bantai mereka. Bawahanku menyeringai licik. Waktunya makan siang. Mereka melesat maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Senjata pembantai dewa dihunus, siap membelah mangsa. Kalian semua sudah tamat hari ini. Teriak mereka penuh semangat. Kalian hanyalah manusia super rendahan. Beraninya kalian mencari mati saat jalan menuju surga sudah terbuka di depan mata. Identitas telah terbongkar, namun 28 dewa palsu itu tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Mereka justru tertawa sombong. Saat mereka menggeram, tubuh mereka mulai bermutasi. Kulit mereka berubah menjadi biru keperakan dengan sayap malaikat yang megah. Mata mereka bersinar keemasan, memancarkan aura suci yang menipu. Dalam wujud ini, mereka tampak seperti makhluk surgawi yang tak tersentuh. Ironisnya, mereka tampak suci padahal mereka adalah pemangsa, sedangkan kami justru terlihat seperti monster yang akan menerkam. Pertempuran besar akhirnya pecah. Para dewa palsu mencabut pedang emas dari tubuh mereka dan bersiap untuk bertarung. Bak prajurit surgawi, mereka bentrok dengan 22 bawahanku. Kau yang terkuat di sini, kan? Tantang Kigang. Kigang berdiri kokoh dengan golok harimau api hitam di tangannya. Senjata pembantai dewa itu membara dengan aura hitam pekat. Ia menebas dengan kekuatan dahsyat hingga menciptakan kilatan pedang raksasa ke arah sang direktur dewa palsu bersayap 4. Kekuatan macam apa ini? Kalian bukan manusia super biasa. Teriak dewa palsu itu dengan wajah pucat pasi. Mata dewa palsu bersayap 4 itu terbelalak ngeri. Kata-katanya tercekik oleh ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, tebasan Qigong membelahnya layaknya tahu. Riwayat sang dewa palsu berakhir seketika. Darah perak menyembur membasahi tanah di sekitar potongan tubuh yang tak lagi bernyawa itu. Dia tak menyangka lawannya selemah ini. Apa kau benar-benar bukan manusia, brengsek? Pertempuran di atap gedung ini berubah menjadi pembantaian sepihak. Dewa-dewa palsu itu kini hanyalah mangsa. Sebelum ajal menjemput, mereka melihat kengerian paling murni di dunia ini. Kekuatan yang melampaui nalar, Wu Line dan yang lainnya menghabisi para dewa palsu itu semudah menyembelih ayam dan monyet. Sekretaris Zen terpaku dalam guncangan hebat melihat pertarungan yang berakhir sangat cepat ini. Bahkan 1 menit belum berlalu, namun segalanya sudah musnah tanpa sisa di depan mataku. Menyadari semua telah usai, aku menoleh pada Tuan Lin, bawa sekretarismu pergi dari sini sekarang. Temui aku jam 7 pagi ini. Jangan sampai terlambat jika kau ingin kembali pada keluargamu. Tuan Lin segera pergi membawa sekretarisnya, melarikan diri dari pemandangan yang menghantui jiwanya. Setelah mereka pergi, Qigong menyeret 3 mayat dewa palsu yang bersimbah darah ke hadapanku. Inilah 3 dewa terkuat yang berhasil kami habisi. Bos, silakan nikmati persembahan ini sesukamu. Aku mengangguk pelan.
Dewa-dewa ini hanyalah hidangan pembuka untuk pesta besar malam ini. Mereka melepas topeng dengan penuh gairah, mengungkap wajah-wajah monster yang mengerikan dan haus darah. Mulut-mulut lebar penuh darah itu akan membuat manusia normal manapun mati karena ketakutan. Aura dingin terpancar dari wajah harimau Qigong saat dia mulai melahap kepala mangsanya. Akhirnya, sudah 6 bulan aku tidak merasakan daging dan darah dewa palsu yang lezat ini. Rasanya sungguh luar biasa. Aku bersumpah ini adalah kenikmatan yang sangat gila. Menikmati otak dewa palsu adalah bagian terbaik. Anggota yang lain pun mulai ikut berpesta pora. Suara tulang yang hancur bergema di kegelapan malam, menciptakan irama pesta yang sangat mencekam. Air liurku mulai menetes melihatnya. Aku segera melepas topeng, membiarkan wujud asliku bangkit kembali. Leherku bergejolak hebat, berubah menjadi entitas yang jauh lebih jahat dari iblis manapun. Tekanan luar biasa terpancar dari kepala naga hitamku. Cakar ini merobek kepala sang dewa palsu. Darah segar mengalir ke tenggorokanku saat aku mulai berpesta dalam keheningan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, kota Longjing yang megah mulai diselimuti oleh kabut kecemasan yang mendalam. Ribuan orang hilang dalam 2 minggu terakhir. Kota yang tak pernah tidur kini dicekam horor. Warga tak berani keluar rumah setelah senja, kecuali mereka yang cukup nekat untuk menantang maut. Jalanan pusat kota yang biasanya tak pernah redup, kini menyimpan bahaya yang siap menerkam siapa saja. Di puncak gedung tinggi, ratusan sosok misterius berkumpul dengan raut wajah yang penuh ketegangan. Mereka adalah organisasi naga, kelompok manusia super terkuat yang bertugas melindungi negeri ini. Hierarki mereka sangatlah ketat, di mana para master naga memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Sang pemimpin adalah wanita berhati es dengan aura yang begitu dingin dan tak tersentuh. Tatapannya tajam penuh niat membunuh, sementara di belakangnya berdiri seorang pemuda yang tampak tegang. Pemuda itu mengernyitkan dahi lalu berbisik pelan. "Kak Quina, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Menutup seluruh jalan demi memburu dewa palsu akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa besar." Seorang wanita dewasa yang mempesona ikut menyuarakan kekhawatirannya pada sang master naga. "Markas memerintahkan kita bergerak diam-diam agar warga sipil tidak terjerat dalam bahaya yang fatal." Quina menjawab datar tanpa ekspresi. "Semuanya, era kedamaian palsu ini telah resmi berakhir. Kiamat bagi umat manusia sudah di depan mata. Eksistensi dewa palsu tak bisa lagi dirahasiakan. Malam ini, pihak berwenang akan mengungkap segalanya. Karena itu, kita harus melakukan langkah besar. Bersiaplah, militer akan segera tiba. Waktunya bagi kita untuk menunjukkan taring yang sebenarnya." Semua orang tertegun, mereka tak menyangka situasi telah mencapai titik kritis yang begitu mengerikan. Seorang anggota melapor dengan sigap. "Master Naga, pasukan militer akan tiba dalam 30 menit. Quina berkata dengan tenang. "Baiklah, mari kita mulai aksinya dalam 30 menit. Tatapannya sedingin es. Matanya memancarkan niat membunuh yang meluap-luap. Tiba-tiba, seorang anggota tim naga hitam mendarat dari langit. Dia berlutut di hadapan Quina untuk melapor. "Ketua Naga Hitam, gawat, ada situasi darurat." Sekelompok pria misterius berbaju hitam telah menyusup ke jalan Tanglong tanpa mencoba bersembunyi sedikit pun. Tujuan mereka jelas, Hotel Huantian. Mendengar itu, Quina sedikit mengerutkan dahi karena terkejut. "Orang misterius?" Sang pelapor mengangguk mantap. Benar, kelompok itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Bau darah yang menyengat menyelimuti mereka. Mereka bukan orang baik. Quina terkejut, mungkinkah itu dewa palsu? Si pelapor menggeleng. "Dewa palsu takkan seberani itu. Mereka menunjukkan kekuatan manusia super secara terang-terangan. Mereka melompat antar gedung dan membuat kegaduhan besar." Hal ini seketika memicu rasa penasaran Quina. "Ayo kita lihat." Quina segera memimpin lebih dari 100 anggota elit dari tim naga hitam. Mereka bergerak secepat kilat menuju Hotel Huantian. Sementara itu, di depan gedung hotel tersebut, lebih dari 20 sosok berjubah gelap telah tiba. Sang pemimpin memberikan perintah dengan sangat tegas. "Blokade hotel ini." Dalam sekejap, mereka berpencar dan mengepung seluruh area bangunan di sekitar hotel. Kekuatan luar biasa yang mereka tunjukkan membuat para pejalan kaki terpaku diam karena ketakutan yang mendalam. Warga sipil pun segera bersembunyi. Sementara itu, 2 penjaga luar hotel menatap dengan raut wajah sangat tegang. Sosok-sosok berbaju hitam itu turun dari langit bagaikan malaikat maut. Cui Gang pun menyeringai dengan tawa aneh. "Bos, 2 penjaga ini ternyata dewa palsu." Sepertinya mangsa di dalam sana bukanlah entitas yang sembarangan. Kedua penjaga itu memasang kuda-kuda waspada. "Siapa kalian sebenarnya? Jangan berani melangkah lebih jauh." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Cui Gang dan Muyulin sudah berdiri tepat di depan mata mereka. Tangan Cui Gang menembus dada mereka secepat kilat. Dia mencabut jantung mereka lalu memakannya secara mentah-mentah. Kilatan, haus darah terpancar dari mataku. Aku segera mengibaskan jubah dan melangkah masuk ke dalam hotel. Di ruang presiden lantai paling atas, seorang pria dengan luka parut di wajahnya tampak sangat gelisah. "Kak, sepertinya keberadaan kita telah tercium oleh para manusia kuat yang mengincar kita."
Pasukan naga telah tiba malam ini. Mereka berniat menyerang kita. Di sampingnya, seorang pria botak tersenyum sinis. Dengan kedatangan kita yang masif, tentu saja kita akan ketahuan cepat atau lambat oleh mereka. Jika mereka ingin perang, mari kita hadapi. Keduanya lalu menatap seorang wanita berambut merah di sana. Wanita itu tetap tenang meski situasi mulai memanas. Dia pun memberi perintah dengan suara yang dingin, kumpulkan semua dewa di hotel ini. Kita harus segera bersiap-siap untuk mundur sekarang juga. Si pria botak tampak tidak puas. Kak, kenapa harus lari? Ada banyak dewa di jalan Tanglong ini. Tatapan si wanita berambut merah berubah menjadi sedingin es. Bodoh, kau pikir manusia itu tidak berdaya? Meski kita menang di sini, jika manusia super tingkat tinggi datang, kita tidak akan punya tempat sembunyi. Laksanakan perintahku sekarang. Tiba-tiba, seorang bawahan menerobos masuk dengan napas yang tersengal-sengal karena panik. Gawat, keadaan kacau. Ada 3 orang monster yang sedang memaksa masuk ke lantai atas kita. Mereka terlalu kuat. Tak ada satupun dari kita yang mampu mengimbangi kekuatan mereka. Pria botak itu murka. Apa? Hanya 3 orang berani menyerang gedungku? Dia segera menatap ke arah wanita berambut merah. Kak, biar aku yang mencincang mereka menjadi kepingan. Wanita itu akhirnya mengangguk pelan memberikan izin. Namun ada perasaan tidak enak di hatinya saat melihat pria botak itu pergi. Firasat buruk mulai menyelimuti. Cepat bunyikan alarm. Kumpulkan semua dewa, kita harus siap untuk mundur kapan saja dibutuhkan. Pria dengan luka parut itu segera pergi menjalankan tugas. Sementara itu, di aula lantai 7 hotel, mayat para dewa palsu berserakan dengan lubang menganga di dada. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Cui Gan telah berubah menjadi harimau hitam yang jahat, ia sedang asyik melahap jantung dewa palsu tersebut. Mu Yulin pun menjelma menjadi sosok raksasa, ia sedang sibuk menggigit dan menghancurkan kepala mangsanya dengan beringas. Di bawah jubah hitamku, 2 naga hitam yang haus darah ikut berpesta pora melahap sisa-sisa mayat. Di sekelilingku, jiwa-jiwa dewa palsu yang telah mati melayang dengan suasana mencekam. Saat itu juga, salah satu bawahanku berlari kencang untuk melapor. Ketua, pasukan besar manusia kuat telah mengepung tempat ini. Manusia-manusia itu telah tiba di depan hotel. Kilat haus darah terpancar dari mataku. Abaikan saja mereka. Jika mereka berani bertindak, maka kita habisi. Adikku mengangguk, lalu menghilang dengan sangat cepat. Setelah adikku pergi, aku hendak naik ke atas. Namun, pintu lift tiba-tiba terbuka lebih dulu. Tampak pria kekar botak memimpin 8 dewa palsu bersayap 5. Mereka keluar dengan tatapan penuh niat membunuh. Tanpa basa-basi, Qi Gang langsung menerjang. Sambil menggenggam senjata dewa, ia siap menebar maut yang mengerikan. Detik berikutnya, pria botak besar itu langsung melepaskan wujud aslinya yang sangat menakutkan. Sosok berbaju zirah emas dengan sayap emas muncul. Ia menarik pedang suci langsung dari jantungnya. Dengan langkah menggetarkan seperti guntur, ia mendekat. Belati harimau api hitam di tangan Qi Gang menebas. Benturan keras dengan pedang suci menciptakan ledakan energi dahsyat. Kedua pria itu langsung terpental mundur. Kekuatan lawan benar-benar luar biasa. Mata harimau milik Qi Gang menyipit merasakan ancaman yang nyata. Inilah pertama kalinya ia menghadapi dewa palsu setangguh ini. Wajah pria berambut emas itu tampak sangat tegang. Kau juga ingin menggantikan umat manusia? Tanyanya. Di balik topengku, sebuah seringai meremehkan mulai muncul. Apa yang spesial dari manusia? Kita berdua tahu kebenarannya, jadi berhentilah berpura-pura bodoh di hadapanku. Begitu pria pirang itu selesai bicara, ia langsung memanggil 7 dewa palsu bersayap 5 di belakangnya. Mereka semua menyerbu ke arahku. Tiba-tiba, 2 raungan naga legendaris mengguncang seluruh ruangan tersebut. Kilatan petir hitam meledak dari punggungku. Kekuatan itu menyapu mereka semua secepat kilat yang menyambar. Dalam sekejap mata, semua dewa palsu hancur berkeping-keping. Tersisa hanya butiran mutiara dewa di lantai. Melihat pemandangan mengerikan itu, si pemuda berambut pirang gemetar hebat karena rasa takut yang mendalam. Matanya terbelalak seperti melihat hantu. Kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin ia mampu menekan kekuatan dewaku? Siapa kau sebenarnya? Sementara itu, di luar hotel, ratusan anggota pasukan naga telah mengepung area. Quina menatap dingin ke arah 20 pria bertopeng hitam yang menghalangi jalan mereka semua. Siapa kalian? Tanya Quina. Sang pemimpin menatapnya dengan pandangan yang sangat sinis dan mengerikan. Identitas kami tidak penting. Tempat ini bukan urusanmu, sebaiknya kalian pergi sekarang jika ingin selamat. Jika bos kami datang, kalian takkan keluar hidup-hidup. Wanita di samping Quina membalas dengan tatapan membunuh. Beraninya kalian mengganggu rencana tim naga. Hanya karena kesalahan ini saja, kalian tidak akan lolos. Kalian ingin bertarung? Aku menjamin kalian takkan bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan bernyawa. Jika tidak percaya, silakan coba saja. Teriak Maane sambil melepaskan kabut hitam yang sangat pekat.
Sabit kematian miliknya mulai terbentuk, siap memanen nyawa Quina dan pasukannya kapan saja mereka bergerak. Anak buahnya pun melepaskan aura mereka, mengubah senjata menjadi alat pembantai dewa yang sangat mematikan. Wajah Quina membeku. Saat ia hendak memberi perintah menyerang, Qi Yuhan berbisik pelan di sampingnya. Kak Quina, sepertinya orang-orang misterius ini juga sedang memburu dewa palsu. Mereka bukan musuh. Mari kita lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Quina menatap dalam, lalu mengangguk setuju. Kalau begitu, kita awasi saja dulu. Sementara itu, di lantai 7 hotel, situasi semakin memanas. Dewa palsu berambut pirang menjerit kesakitan. Dua naga hitam mulai melahap dagingnya tanpa ampun sedikitpun. Dengan ketakutan luar biasa ia bertanya siapa aku. Aku menjawabnya dengan nada yang sangat dingin. Hanya seorang pemburu dewa sepertimu. Begitu suaraku hilang, kedua naga itu langsung menggigit lehernya. Dewa itu pun kehilangan nyawanya seketika. Niu Yulin menatapku dengan penuh rasa hormat dan kagum. Bos, semua dewa palsu sepertinya telah berkumpul di lantai puncak. Mendengar itu, mataku berkilat tajam. Di balik topeng naga hitam, aku berkata, habisi mereka semua. Jadikan mereka tumbal untuk kenaikan kita. Qi Gang menyeringai lebar. Aku sudah tidak sabar untuk mencabik-cabik daging dan meminum darah mereka. Kami bertiga pun melangkah masuk ke dalam lift menuju lantai puncak untuk pertempuran akhir. Di ruang kantor lantai atas, ratusan dewa palsu telah berkumpul menanti instruksi selanjutnya. Semua mata tertuju pada wanita berambut merah di dekat jendela dengan penuh rasa hormat. Dialah dewa palsu bersayap 8 yang paling kuat. Sementara itu, pria penuh luka terus mengawasi lift. Pseudogod 8 sayap terkuat akhirnya tumbang. Penjaga lift dengan wajah penuh luka itu terus mengawasi dengan tajam. Dia menatap wanita berambut merah itu dengan bingung. Kakak, sudah 10 menit kakak kedua pergi. Kenapa tidak ada suara sedikit pun? Mungkinkah terjadi sesuatu? Wanita berambut merah itu menjawab tenang. Dengan kekuatan pseudogod miliknya, bahkan menghadapi Master Naga pun dia bisa meloloskan diri dengan mudah. Tepat saat suaranya menghilang, indikator lantai lift mulai bergerak naik dengan kecepatan yang tidak wajar. Lift melaju ke arah mereka. Si bekas luka mengangguk lega, sepertinya kekhawatiranku hanya sia-sia saja. Namun, firasat buruk justru semakin mencekik sang wanita. Kelopak matanya bergetar hebat karena rasa cemas. Setelah penantian yang terasa abadi, denting lift akhirnya bergema keras, memecah kesunyian yang mencekam itu. Pintu lift terbuka perlahan, si bekas luka bangkit dari sofa, dengan senyum paksa di wajahnya. Saudara kedua, akhirnya kau kembali. Kupikir. Namun, di detik berikutnya, senyumnya langsung membeku seketika. 3 sosok berjubah hitam dengan topeng iblis muncul. Si bekas luka membentak dengan nada suara dingin. Siapa kalian? Di belakang para pseudogod, wanita berambut merah itu mulai bersiap untuk bertarung. Sebagai pemimpin tertinggi pseudogod di grup Wantian, dia merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan. Kecemasan melanda hatinya saat menatap sosok bertopeng naga hitam itu. Inilah rasa takut pertamanya. Bagaimana mungkin seorang manusia di puncak tingkat 9 konstelasi bedau bisa membuatnya sewaspada ini? Di saat bersamaan, para pseudogod lainnya menatap ketiga sosok misterius itu dengan penuh nafsu. Sudah lama aku tidak mencicipi daging manusia, karena kalian mengantar nyawa, mari kita berpesta. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Sementara itu, amarah si bekas luka mulai meledak. Karena merasa diabaikan, dia berteriak murka kepada ratusan pseudogod yang mengepung ruangan tersebut. Bantai mereka. Seketika, wujud manusia mereka hancur, menampakkan jati diri pseudogod yang sebenarnya. Sayap emas tumbuh di punggung mereka. Bahkan anggota terlemah pun memiliki 4 pasang sayap emas. Yang terkuat bahkan mencapai 6 sayap. Mereka menghunus pedang ilahi untuk menyerang kami secara serentak. Kyugan bereaksi cepat, tangannya berubah menjadi sepasang cakar macan hitam yang memancarkan aura jahat. Pedang raungan macan api hitam muncul di genggamannya. Suasana seketika berubah menjadi medan perang. Asap hitam keluar dari topeng macan Kyugang. Dia tertawa dingin melihat lawan-lawannya yang sombong itu. Kalian ingin melawan bos kami? Hadapi kami dulu. Teriaknya sambil menerjang maju dengan penuh keyakinan. Kyugang mengamuk di antara para dewa palsu. Hanya dengan satu serangan, cahaya ilahi mereka hancur. Dia memenggal kepala mereka tanpa ampun, lalu kembali mengayunkan senjatanya mencari mangsa baru berikutnya. Niu Yulin tak mau kalah. Tangan gioknya berubah menjadi cakar iblis yang sangat haus darah. Bak penyihir dari neraka, cakarnya mencabik musuh dengan kejam hingga hanya menyisakan tulang belulang saja. Wanita berambut merah dan si bekas luka hanya bisa terpaku melihat pembantaian sadis di depan mata. Si bekas luka langsung melepaskan wujud manusianya. Sayap emasnya membentang lebar dengan aura yang dahsyat. Dia menghunus pedang emasnya, namun tiba-tiba guntur meledak. Kilat hitam menyambar tepat di hadapan mereka. Ular petir hitam itu menghentikan langkah si bekas luka. Dia menatapku dengan mata penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin?
Kau hanya tingkat 9 Great Bear, tapi kenapa kekuatanmu begitu luar biasa? Mata merahku berkilat sinis. Sepertinya kau punya otak yang lebih baik dibanding sampah sebelumnya. Mendengar itu, hawa dingin seketika merambat ke jantung si bekas luka. Dia menyadari kenyataan pahit. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada adikku? Aku menjawab dingin, maksudmu si botak itu? Dia sudah kujadikan santapan untuk memperkuat kekuatanku. Si bekas luka menggeram marah sambil gemetaran. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tingkat 9 sepertimu membunuhnya melampaui dimensi? Kau bohong. Senyum misterius tersungging di balik topengku. Kau akan segera menyusul dan mengetahuinya di neraka. Detik berikutnya, dua raungan naga mengguncang dunia. Tekanan absolut naga hitam mulai menghancurkan segalanya. Dengan suara robekan ruang yang mengerikan, petir hitam mengamuk menyelimuti seluruh permukaan tubuhku. Si bekas luka menatapku dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Siapa? Apa sebenarnya kau ini? Dia tahu aku bukan manusia, tapi bahkan pengetahuannya sebagai dewa tak sanggup mengenali terorku ini. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku hanya menatapnya dalam diam lalu membisikkan satu kata mutlak, mati. Tepat saat guntur menggelegar, dua naga hitam legam bangkit di belakangku dan membuka rahang maut mereka. Kilat hitam pekat berkumpul di sela taring berdarah itu, memadat menjadi meriam petir pemusnah dalam sekejap. Serangan mengerikan itu melesat lurus menuju si dewa gadungan bermuka bopeng yang mulai ketakutan. Si keparat itu mencoba kabur, namun kilatku terlalu cepat. Tanpa pilihan, ia hanya bisa mengerang sambil menggenggam pedang emasnya. Pedang suci itu meraung mencoba menahan seranganku, namun kekuatannya tak sebanding dengan serangan yang kulepaskan tanpa usaha. Pada saat kritis itu, wanita berambut merah di depanku tiba-tiba menanggalkan wujud manusianya demi bertahan hidup. Sosok dewi aslinya bangkit dengan rambut emas yang berkilau, diiringi 8 entitas suci yang muncul di belakang punggungnya. Sang dewi tak berani ragu dan segera melepaskan otoritas ilahi, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan ke seluruh penjuru. Kekuatan sucinya meluap bak banjir bandang saat ia menarik busur cahaya yang membelah dimensi ruang dan waktu. Satu panah emas melesat tajam, namun di hadapan meriam elektromagnetik pemusnah milikku, serangan itu tampak sangat lemah. Panah itu hancur seketika, membuat kekuatan dewa yang agung itu tercerai-berai dan lenyap di telan langit dan bumi. Melihat kehancuran total itu, nyali si dewa muka bopeng langsung menciut dan pupil matanya bergetar hebat karena trauma. Detik berikutnya, moncong meriam hitamku sudah berada tepat di depan wajahnya saat ia mencoba meronta dengan putus asa. Namun di hadapan kekuatan absolut yang menindas ini, segala perlawanan dewa gadungan itu hanyalah lelucon tak berarti. Pada akhirnya, dewa bermuka bopeng itu tewas mengenaskan dan hanya menyisakan sebuah relik suci yang tertinggal di sana. Sang dewi terpaku menyaksikan pemandangan itu. Pikirannya kacau balau, bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan sebrutal ini. Aku tak memberinya waktu untuk berpikir. Sepasang naga hitam di belakangku dengan mata merah menyala kini mengunci target mereka. Saat kedua naga hitam itu kembali membuka mulut mereka yang haus darah, target selanjutnya adalah sang dewi tersebut. Kilat hitam dengan daya hancur yang jauh lebih dahsyat kembali menyambar, menghancurkan segala ketenangan yang tersisa. Petir itu berubah menjadi kawanan ular guntur yang ganas, memperlihatkan taring-taring maut yang siap mengoyak mangsa mereka. Ular-ular petir itu menerjang sang dewi, memaksanya untuk segera mencabut pedang emas suci demi melindungi nyawanya sendiri. Dengan satu tebasan, ia membela ular petir itu dan menghela napas lega, mengira serangan tersebut sudah berakhir. Hanya segini kemampuan dari alam beruang besar, ejeknya dengan sombong, mencoba menutupi rasa takut di hatinya. Aku menyeringai kejam mendengar ucapannya. Oh ya, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau menghadapi yang satu ini. Dua naga hitamku meraung lagi hingga ruang bergetar, memicu ledakan petir hitam yang menggila di atas langit. Ribuan ular petir menyatu dengan sangat cepat, menciptakan satu pilar guntur hitam raksasa yang membawa aura kiamat. Sang dewi seketika merasakan teror yang luar biasa mencekik. Naluri dasarnya berteriak untuk segera melarikan diri dari sana. Namun akal sehatnya tahu bahwa ia tak bisa lari. Ia pun terpaksa menggunakan 8 sayap emasnya sebagai perlindungan terakhir. Dengan seluruh sisa kekuatannya, ia mengerahkan perisai transparan emas terkuat demi menahan gempuran maut yang mendekat. Sayangnya, saat guntur hitamku menghantam, perisai itu hancur berkeping-keping layaknya kaca dan langsung melukai sayap sang dewi. Sementara itu di luar Hotel Huantian, seorang wanita misterius berpakaian hitam dari kelompok Holon merasakan fluktuasi energi tersebut. Sang pengendali naga. Sepertinya dia sudah mulai bertarung melawan para dewa gadungan itu, gumamnya dengan nada serius. Ia tak mampu menyembunyikan rasa ngerinya setelah merasakan tekanan energi yang begitu masif dari dalam gedung hotel. Meskipun ia adalah seorang superhuman dan master naga elit, kekuatannya terasa kerdil dibandingkan ledakan energi di sana. Bukankah ini adalah tekanan dari Dewi bersayap 8 yang legendaris? Tanya Qin Yuan dengan suara yang sangat berat. Mendengar hal itu, Qin Yuan tampak semakin cemas karena menyadari betapa berbahayanya situasi yang sedang terjadi saat ini. Qin Yafu terperangah. Mungkinkah ini adalah kekuatan dari rekan-rekan misterius mereka yang belum menampakkan diri itu? Tiba-tiba,
Puncak Hotel Huantian meledak dahsyat. Seluruh area bergetar hebat hingga memicu kepanikan massal di antara kerumunan. Saat sebuah suara menggelegar muncul, semua mata serentak tertuju ke langit, menatap ke arah reruntuhan puncak hotel tersebut. Bayangan dewa bersayap 8 yang berlumuran cahaya emas terlihat terpental jatuh akibat hantaman meriam elektromagnetik hitamku. Tubuhnya menghantam jalanan dengan keras. Saat debu mulai menipis, sosok dengan 8 sayap emas itu pun terlihat jelas. Sosok yang memancarkan aura suci bak dewa mitologi barat itu kini tergeletak tak berdaya di hadapan orang banyak. Kerumunan orang segera berhamburan mendekat, masing-masing mengeluarkan ponsel mereka untuk mengabadikan momen mustahil yang mereka saksikan. Apa itu benar-benar dewa? Aku bisa merasakan tekanan suci yang sangat luar biasa terpancar dari tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin sosok suci bisa terluka separah ini? Gumam wanita berbaju hitam itu dengan pupil mata bergetar. Ulan tiba-tiba menyusut. Pseudo dewa bersayap 8 itu tak berdaya. Kina terpaku dengan tatapan penuh tanya. Target utamanya jelas adalah entitas bersayap 8 itu, namun ia sendiri ragu bisa menang. Tak disangka, sang pseudo dewa yang ditakuti justru tumbang semudah membalikkan telapak tangan. Kina teringat ucapan King Johan. Mungkinkah pria ini pemimpin kelompok misterius yang ia maksud? Tiba-tiba, teriakan pecah dari kerumunan. Sesuatu jatuh dari langit. Itu adalah seorang pria. Dia terjun bebas dari puncak gedung. Apakah dia gila? Namun saat tubuhnya menghantam tanah, keraguan langsung sirna, digantikan rasa ngeri. Sosok bertopeng naga hitam berdiri tegak di sana. Tanpa luka sedikit pun, 2 naga hitam raksasa tampak bangkit dari punggungnya dengan gagah. Ekspresi Kina menegang. Sebagai surahuman tingkat tinggi, dia bisa merasakan aura mengerikanku. Levelnya tampak rendah, tapi bagaimana dia bisa menaklukkan pseudo dewa bersayap 8 sekejam itu? Sang entitas ilahi yang terluka hanya ingin lari, namun maut sudah mengintai di depannya. Seperti kilat, bayanganku berpindah tempat. Tiba-tiba saja aku sudah berdiri tepat di hadapannya. Cakar naga di tangan kananku langsung mencengkeram lehernya. Di belakangku, aura kegelapan bangkit, 2 naga hitam membuka rahang berdarah mereka, mengoyak dan melahap sang dewi tanpa ampun. Energi murni itu terserap ke dalam tubuhku. Seluruh tim pengendali naga bergidik menyaksikan pemandangan itu. Hawa dingin menyelimuti mereka. Mereka tahu betul betapa mengerikannya kekuatan seorang pseudo dewa. Tapi hari ini, mereka menyaksikan makhluk bersayap 8 itu tercabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Pseudo dewa lain yang bersembunyi di kerumunan gemetar hebat melihat pemandangan mengerikan di depan mata. Insting bertahan hidup mereka berteriak. Mereka semua mencoba mundur dan menghilang dalam keramaian. Pasukan berseragam mengepung seluruh area. Jalanan telah diblokade total dan seorang perwira melapor pada Kina. Master Naga, wilayah telah diamankan. Seluruh surahuman sudah berkumpul, lapor perwira itu pada Kina. Kina menatap dingin ke arah massa. Suaranya bergema tegas di tengah kekacauan yang terjadi. Makhluk-makhluk itu adalah pseudo dewa. Mereka mencuri tubuh manusia untuk menghancurkan peradaban kita. Ketakutan pun menjalar. Orang-orang mulai saling curiga, takut jika tetangga mereka adalah monster. Namun dalam sekejap, situasi berubah drastis. Terjadi pergolakan energi yang sangat dahsyat. Merasa terdesak, para pseudo dewa yang menyamar akhirnya kehilangan kesabaran. Jika rahasia kami terbongkar, maka kalian semua harus mati. Mereka melepaskan wujud manusia mereka satu persatu dengan murka. Cahaya ilahi terpancar saat sayap-sayap mereka membentang. Identitas asli monster-monster itu akhirnya terungkap. Manusia lemah tetaplah sampah. Ejek pseudo dewa bersayap 6 sambil menatap rendah ke arah kerumunan. Dengan satu ayunan pedang sucinya, kematian menjemput mereka yang berada dalam jangkauan tebasannya. Pembantaian keji pun dimulai. Darah mulai membanjiri jalanan saat kekacauan total pecah tak terkendali. Para surahuman dari tim naga tak tinggal diam. Mereka melepaskan kekuatan penuh untuk membalas serangan. Sementara itu, aku telah selesai menyerap seluruh kekuatan dari pseudo dewa bersayap 8 tadi. Di puncak Hotel Huantian, Kigan dan Muyulin juga telah menuntaskan tugas pembersihan mereka. Man dan pasukannya menatap para dewa palsu itu. Di balik topeng mereka, kegilaan mulai membara. Semua mata pasien gangguan jiwa itu tertuju padaku, menunggu perintah untuk memulai pesta darah. Tatapanku terkunci pada pseudo dewa bersayap 7. Saatnya berburu, bisikku dengan suara yang kelam. Perintah diberikan. Lebih dari 20 rekanku menghunus senjata suci dan bertransformasi menjadi monster. Aku pun bergerak. Tanganku berubah menjadi cakar naga hitam yang siap merobek apa saja. Layaknya hantu, aku melesat melewati medan perang. Dalam sekejap, aku sudah berada di depannya. Wajah pseudo dewa bersayap 7 itu memucat pasi. Dia menyadari maut sedang menjemput nyawanya. Dia mencoba kabur, tapi sia-sia. Bahkan yang bersayap 8 pun tak berkutik di tanganku. Serangan mematikan pun dilancarkan. Naga hitam raksasa muncul dari balik punggungku dengan aura menghancurkan. Rahangnya mengunci leher sang target,
Sementara naga lainnya mengunyah sayap ilahinya dengan sangat rakus. Di bawah gigitan brutal dua naga hitam, tubuh pseudo dewa bersayap 7 itu pun lenyap tertelan. Dalam kedipan mata, pseudo god yang baru bangkit itu langsung terdesak. Sekarang, aku juga telah berhasil menumbangkan lawanku. Menghabisi eksistensi pseudo god 7 sayap yang paling perkasa. Kekalahan ini benar-benar menjadi aib besar bagi ras mereka. Saat semua mengira badai telah berlalu, teror baru muncul. Tekanan energi suci yang dahsyat tiba-tiba tumpah dari langit. Cahaya emas suci yang menyilaukan meledak dengan hebatnya. Tak ada satupun orang yang sempat bereaksi terhadap fenomena itu. Gelombang energi pedang emas menebas turun dari angkasa. Serangan itu mengincar tepat ke arah para anggota tim pengendali naga. Banyak anggota tim pengendali naga yang langsung terbelah menjadi 2. Tragedi berdarah ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Semua mata tertuju ke langit yang mulai bergetar hebat. Bayangan misterius turun dengan keagungan layaknya dewa yang turun dari surga. Tanpa ada yang menyadari, pemimpin pseudo god telah muncul di angkasa. Di belakang punggungnya, terlihat aura yang sangat mengintimidasi. Puluhan sayap emas suci membentang dengan begitu megahnya. Kerumunan di sana gemetar ketakutan meski tak memahami konsep kekuatan pseudo god. Namun, siapapun tahu jumlah sayap mewakili tingkatan kekuatan mereka. Semakin banyak sayapnya, semakin mutlak pula kekuatan penghancur yang dimiliki. Wanita cantik dari kelompok penjinak naga itu sangat terkejut. Sosok itu ternyata adalah pseudo god dengan 10 sayap suci yang legendaris. Perlu diketahui, sebagai penjinak naga, Quina hanya setara pseudo god 7 sayap. Perbedaan level ini sungguh berada di luar nalar. Memikirkan hal itu, wajah cantik sang wanita seketika menjadi pucat. Ekspresi Quina dan Kuyana pun tampak sangat gelisah dan ketakutan. Sebaliknya, sisa-sisa pseudo god yang masih hidup langsung bersorak kegirangan. Harapan baru bagi ras mereka akhirnya turun ke bumi. Sang agung pseudo god akhirnya berbicara dengan suara yang menggelegar. Di saat itu, sosok bersayap 10 mulai menatap dengan tajam. Dia menyapu pandangannya dengan dingin ke arah manusia rendahan. Dasar semut, beraninya kalian lancang memburu ras dewa kami yang suci. Pergilah bertaubat di neraka. Dia mengayunkan pedang sucinya, menciptakan tebasan sabit emas yang mematikan dan menyapu udara. Melihat serangan maut itu, Quina segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melepaskan energi puncak yang tersimpan jauh di dalam dirinya. Dalam sekejap, api merah membara menyelimuti seluruh tubuhnya. Quina bertransformasi menjadi Dewi Api dengan kekuatan tingkat super yang dahsyat. Panas merah yang tak tertandingi menyembur dari telapak tangannya. Serangan itu melesak demi menahan sabit emas yang siap menghancurkan segalanya. Namun, pseudo god 10 sayap itu hanya menatapnya dengan penuh hinaan. Manusia bodoh yang tidak tahu diri, sungguh usaha yang sia-sia. Mana mungkin kekuatan semut bisa melawan keagungan tenaga dewa? Saat suara pseudo god 10 sayap itu bergema dengan penuh tekanan, dia menyerang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bola api merah Quina terbelah 2 dan hantaman maut itu mengenai tubuhnya. Ledakan energi yang brutal mengguncang seluruh dimensi ruang. Bangunan-bangunan di sekitar seketika rata dengan tanah menjadi puing-puing kehancuran. Tubuh Quina yang berselimut api terpental jauh akibat ledakan itu. Sang Dewi Api yang perkasa kini telah tumbang tak berdaya. Dia jatuh ke pusat kota dengan kondisi yang tidak pasti. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu didera keputusasaan yang mendalam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan sang Master Naga bukan tandingannya. Harapan mereka seakan sirna ditelan kegelapan yang pekat. Sosok bersayap 10 itu berbicara dengan nada tenang namun mengancam. Kali ini aku ampuni nyawa kalian, namun saat aku kembali, gemetarlah dalam ketakutan wahai manusia. Bukan berarti dia tak ingin membantai, namun, dia tahu ada manusia lain yang jauh lebih kuat. Jika mereka terpancing, nyawa pseudo god 10 sayap pun akan terancam. Menyadari hal itu, sang dewa memilih untuk menahan diri sementara. Sambil memikirkan hal itu, sang dewa berteriak dengan suara lantang. Dia memberikan ancaman terakhir bagi siapapun yang berani melawan. Siapapun yang berani menghalangi akan dibantai tanpa ampun. Seiring dengan kata-kata penuh ancaman yang menggetarkan jiwa di udara, para pseudo god yang sebelumnya terdesak kini berjalan penuh percaya diri. Mereka melangkah keluar dari kepungan tim pengendali naga dengan angkuh. Karena sang Master Naga pun telah ditumbangkan dengan mudahnya. Nasib Quina yang tak pasti membuat mental tim naga hancur total. Pasukan kecil tim naga tak punya pilihan selain memberi jalan. Mereka terpaksa membiarkan sekelompok pseudo god itu lewat begitu saja. Mereka hanya mampu menatap tanpa daya saat musuh mulai menjauh. Namun, tepat di saat kelompok pseudo god itu akan meninggalkan lokasi, di tengah jalan raya Tanglong, sang dewa bersayap 10 berhenti. Langkah kakinya tertahan oleh kehadiran sesuatu yang sangat tidak terduga. Seluruh pengikutnya pun ikut berhenti dengan penuh tanda tanya besar. Terlihat 23 orang berjubah hitam misterius menghalangi jalan. Sepertinya hidangan utama kita sudah tiba. Aku penasaran bagaimana rasa daging dewa 10 sayap ini. Sebelumnya aku makan yang 6. Rasanya saja sudah membuatku serasa melayang di atas langit.
Rasa Dewa 10 Sayap ini pasti jauh lebih nikmat dan menggoda. Pseudogod 10 Sayap itu adalah jatah untuk bos kita. Kelompok berjubah hitam itu tertawa jahat di balik topeng misterius mereka. Para pseudogod justru tertawa dengan nada yang sangat meremehkan. Di mata mereka, manusia-manusia ini hanyalah sekelompok orang gila yang malang. Dari 23 orang gila itu, tak ada yang berarti, terutama pria bertopeng naga hitam yang berdiri paling depan di hadapan dewa. Di hadapan keagungan Dewa 10 Sayap, mereka hanyalah semut kecil. Namun, para pseudogod itu belum menyadari kiamat sedang mengintai mereka. Tatapan mereka menyiratkan kengerian yang mendalam. Entitas dewa palsu itu, mereka benar-benar bukan lagi manusia. Sang penguasa semu bersayap 8 dan 7 telah ditelan habis oleh sosok misterius bertopeng naga hitam itu. Mendengar laporan tersebut, sang dewa semu bersayap 10 pun tak mampu menyembunyikan raut keterkejutannya. Saat tatapannya tertuju padaku, debaran aneh yang tak terlukiskan muncul, dan tiba-tiba suara dinginan mengerikan bergema. Dari balik topeng, aku bergumam bahwa sebentar lagi aku akan menikmati hidangan yang sangat lezat. Meski suaraku pelan, semua dewa semu mendengarnya dengan jelas dan mereka merasa ucapan itu sangatlah konyol. Seekor semut manusia berani sesumbar ingin melahap sang dewa semu bersayap 10 yang sangat agung dan perkasa. Dia bahkan tak sudi melirikku, karena baginya, di hadapan kekuatan mutlak, segala upaya hanyalah kesia-siaan belaka. Dewa bersayap 8 itu mulai melepaskan energi surgawi yang mengerikan, lalu sebuah busur emas keramat muncul di tangannya. Sambil menarik tali busur perlahan, dia membisikkan kata maut, dan dalam sekejap anak panah emas pun tercipta. Panah yang membawa kekuatan penghancur tak terbatas itu melesat cepat, langsung mengincar nyawaku dengan sangat akurat. Sang dewa tak memberi celah sedikit pun, dia bersiap menghancurkan kami semua dalam satu serangan fatal yang mematikan. Energi masif menghujam ke arah 23 orang di sana, namun bukannya takut, mereka justru tersenyum penuh kegilaan. Detik berikutnya, cincin naga hitam di jariku memancarkan kilauan gelap yang menyilaukan mata dalam sekejap mata. Cincin itu berubah menjadi tombak merah darah yang mengerikan, sementara aku diselimuti petir hitam untuk menerjang panah emas itu. Kekuatan liar meledak dari kehampaan dan menyapu seluruh area, bahkan bayanganku pun ikut tertelan oleh ledakan dahsyat tersebut. Semua orang terbelalak menyaksikan kekuatan penghancur yang luar biasa dari sang dewa semu bersayap 10 yang sangat mengerikan. Dengan nada dingin dia meremehkan perlawananku, karena di matanya aku hanyalah makhluk kecil yang sangat tidak berarti. Namun, tepat setelah kata-kata sombong itu terucap, sebuah bayangan hitam melesat secepat kilat mengincar titik vital sang dewa. Serangan mendadak ini seketika mengubah ekspresi sang dewa bersayap 10 yang sama sekali tidak menduga pergerakan secepat itu. Dia benar-benar tak menyangka bahwa aku sanggup menahan serangan panah mautnya secara langsung tanpa tergores sedikit pun. Padahal serangan tadi telah menggunakan 70% kekuatannya, yang bahkan sanggup menumbangkan pahlawan terkuat di dunia. Tanpa sempat berpikir, serangan mautku sudah mendarat tepat di atas kepalanya dengan tekanan yang sangat luar biasa hebat. Sang dewa bergegas menangkis menggunakan pedang sucinya, namun tangannya bergetar hebat menahan beban kekuatan yang tak masuk akal. Hatinya mulai diliputi kegelisahan, dia tak sanggup membayangkan betapa mengerikannya kekuatanku jika aku terus tumbuh lebih kuat lagi. Menyadari ancaman besar itu, hasrat membunuh yang sangat luar biasa langsung meluap dari dalam hati sang dewa tersebut. Sebuah kekuatan surgawi yang tak tertandingi meledak dengan dahsyat, mengguncang seluruh atmosfer di medan tempur yang mencekam. Aku hanya tertawa dingin dan berkata bahwa dia tidak layak untuk membunuhku, lalu detik berikutnya terjadi sebuah ledakan. Aura iblis yang sangat pekat meledak dari tubuhku, sementara petir hitam menari-nari di sepanjang tombakku yang berlumuran darah. Aku menerjang maju dengan kekuatan penuh menghantam sang dewa bersayap 10 yang kini mulai merasa terdesak oleh seranganku. Dia pun berubah menjadi kilatan pelangi emas dan mengayunkan pedangnya, membuat langit terbelah antara cahaya emas dan kegelapan. Dua aliran energi raksasa itu berbenturan dengan sangat dahsyat, hingga membuat bumi bergetar hebat akibat dampak ledakan tersebut. Setiap kali beradu senjata denganku, rasa takut di hati sang dewa bersayap 10 itu pun semakin menjadi-jadi. Dia menyadari bahwa meski telah mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya, aku tetap mampu menghadapinya dengan ketenangan yang menakutkan. Saat dia lengah sejenak, teknik pamungkasku langsung menghantamnya, diikuti raungan naga hitam yang menggelegar menelan tubuh sang dewa. Ledakan energi masif memenuhi ruang hampa, menghempaskan tubuh sang dewa bersayap 10 hingga terpental sangat jauh ke udara. Tubuhnya jatuh menghujam bumi dengan keras, membuat semua orang yang menyaksikan momen itu membeku dalam ketidakpercayaan total. Hati mereka bergetar hebat menyaksikan pemandangan itu, sang dewa bersayap 10 yang diagungkan ternyata bisa dikalahkan dengan telak. Sosok yang mampu memanggil naga itu telah menumbangkan dewa bersayap 10 yang sombong hanya dalam satu serangan mematikan. Namun sedetik kemudian, sebuah bayangan yang diselimuti cahaya suci keemasan mulai bangkit perlahan dari tumpukan puing debu. Itu adalah sang dewa semu bersayap 10 yang baru saja aku jatuhkan, namun kali ini auranya terasa sangat berbeda. Kewibawaan sucinya kini telah lenyap, berganti dengan penampilan yang berantakan dan kemarahan yang bercampur dengan kegilaan murni. Beraninya serangga manusia rendahan sepertimu mengotori kesucian dewa,
Bersiaplah menerima hukuman langit yang sangat tak terampunkan ini. Teriakan murka dari dewa bersayap 10 itu bergema membelah langit, memicu kengerian yang mencekam di seluruh penjuru bumi. Sebuah bola cahaya emas yang sangat menyilaukan mulai memadat di belakang punggung sang dewa yang sedang diliputi amarah. Tekanan energi yang luar biasa dahsyat itu seolah sanggup melenyapkan seluruh makhluk hidup di dunia ini dalam sekejap. Para dewa semu bergetar hebat. Teknik tingkat dewa telah bangkit. Kekuatan suci sang dewa semu 10.100 meledak seketika. Kumrami nambah, bola cahaya raksasa itu menghujam ke arahku dengan dentuman dahsyat. Menarik. Sepertinya aku harus melepaskan sedikit kekuatan sejatiku sekarang. Seketika, wujudku bertransformasi menjadi sosok naga hitam yang sangat mengerikan. Tanduk, sisik, hingga ekor naga mulai menyelimuti seluruh bagian tubuhku. Aura kegelapan ini memancarkan teror naga hitam yang sangat nyata. Secepat kilat, tombak merah darahku berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Bola emas itu terbelah. Ledakan kekuatan dewa langsung mengguncang langit. Gelombang kejutnya menyapu liar, membuat warga sipil terlempar tanpa daya. Bahkan para manusia super pun gemetar merasakan tekanan energi ini. Wajah sang dewa semu langsung pucat melihat serangannya hancur total. Ia tak menyangka jurus pamungkasnya bisa terbelah dengan sangat mudah. Hanya dengan satu serangan, kendali pertempuran kini berada di tanganku. Aku menerjang lurus menembus cahaya menuju sang dewa 10 sayap. Tekanan absolut mencekiknya, hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Kabur. Namun, tombak berdarahku sudah mengunci lehernya dalam sekejap mata. Pupil matanya mengecil ketakutan saat ia menjerit dalam keputusasaan dalam. Detik berikutnya, ujung tombak tajamku telah memenggal kepalanya dengan sempurna. Naga hitamku menangkap kepala itu dan langsung menghancurkannya tanpa sisa. Tanpa ampun, mereka mulai mencabik-cabik sisa daging sang dewa semu. Aliran energi raksasa mulai mengalir deras masuk ke dalam tubuhku. Kekuatan itu menyebar luas, membuat seluruh manusia di bawah terpaku. Sang penguasa naga yang tangguh akhirnya tumbang dengan sangat tragis. Di depan mata mereka, sosok dewa itu habis dilahap habis-habisan. Ketakutan murni kini terpancar jelas dari mata para dewa lainnya. Mereka ingin segera lari, namun Ki Gang sudah menghadang jalan. Mau lari kemana? Wajah para dewa itu langsung memucat pasi. Mereka terjebak melawan 23 monster yang sangat haus darah. Sekelompok semut bertopeng, teriak salah satu dewa dengan penuh kesombongan. Ia tak percaya jika semua bawahanku punya kekuatan sehebat diriku. Dewa bersayap 6 itu menyerang dengan pedang suci dan amarah. Tiba-tiba, kabut hitam pekat menyelimuti seluruh area medan pertempuran tersebut. Sebuah sabit raksasa sepanjang 2 meter muncul dalam genggaman maut. Rekan-rekanku mulai membantai mereka menggunakan senjata pembunuh dewa yang legendaris. Para dewa semu menyadari bahwa mereka bukanlah lawan bagi kami. Selesai melahap, kini pandanganku tertuju pada mangsa baru bersayap 7. Aku melesat cepat sebelum tim pengawas sempat memberikan reaksi sedikit pun. Satu demi satu, para dewa semu itu jatuh bergelimpangan maut. Nyawa mereka melayang, menjadi santapan lezat bagi kami 23. Atmosfer mencekam membuat semua saksi mata membeku ketakutan tanpa suara. Setelah perjamuan gila berakhir, aku segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Kami kembali ke wujud asal, dan menghilang ke dalam celah ruang. Di pusat kerajaan naga, 8 petinggi sedang berkumpul penuh ketegangan. Proyektor itu menampilkan rekaman pembantaian dewa yang baru saja terjadi. Di ruang rapat itu, para petinggi mengerutkan dahi. Seorang pria tua berusia 50 tahun mulai angkat bicara. Video telah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Ucap sang pemimpin berhidung bengkok dengan nada suara yang membekukan suasana. Anak ini terlalu kejam. Jika tidak dikendalikan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan naga kita. Dia harus dimusnahkan sejak dini. Begitu si hidung bengkok selesai bicara, dukungan dari peserta rapat langsung mengalir deras. Seseorang berdiri dan mengangguk setuju. Pemimpin tertinggi, saya rasa pendapat tetua ketiga sangatlah tepat dan sangat bijaksana. Kelompok ini menggunakan metode yang sangat keji. Mereka jelas bukan manusia super, melainkan monster yang sangat mengerikan. Mereka sama berbahayanya dengan dewa palsu. Mereka adalah wabah yang harus dilenyapkan sebelum segalanya terlambat bagi negara kita. Metode mereka benar-benar brutal dan haus darah. Hanya dengan melihat rekaman videonya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Hal ini membuat mereka takut akan terjadinya pembantaian manusia. Namun, yang sebenarnya mereka cemaskan hanyalah posisi kekuasaan mereka. Mereka takkan membiarkan siapapun mengancam status mereka. Eksistensi yang tak terkendali seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Tiba-tiba, seorang petinggi berwajah bijak menyela. Tetua kelima, kurasa pandanganmu sedikit terlalu berlebihan dan sangat tidak adil. Meski kelompok bertopeng misterius itu kejam, target mereka hanyalah para dewa palsu yang ingin menjajah umat manusia kita. Mereka membasmi dewa palsu yang jahat dengan cara yang gelap. Lantas, di mana letak kesalahan besar yang kalian bicarakan? Sang penguasa di tahta berkata tenang. Kalian berdua benar, namun, masalah ini membutuhkan pertimbangan yang jauh lebih matang.
Prioritas utama kita sekarang adalah mengungkap identitas asli kelompok bertopeng tersebut. Kita harus tahu siapa mereka sebenarnya. Di sisi lain, kita kembali ke kantor megah milik Presiden Grup Lin Feng, yang tampak sedang menunggu kedatanganku. Lin Feng membungkuk penuh hormat. Saudara Naga Hitam, silakan masuk. Kehadiran Anda adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Pertempuran di Jalan Tanglong telah mengguncang dunia. Dia sudah tahu dari internet bahwa aku membantai dewa palsu tingkat 10. Lin Feng sadar, meski dia bodoh sekalipun, aku adalah kartu as terkuat yang harus dia genggam dengan sangat erat. Dia duduk di hadapanku dengan sikap sangat rendah hati. Saudara Naga Hitam, apa rencana besar Anda untuk masa depan? Aku menatap Lin Feng dengan tajam. Kenapa bertanya? Apa kau ingin aku membantumu naik jabatan ke posisi lebih tinggi? Lin Feng memang rubah yang licik. Dunia akan segera berubah. Saya hanya ingin mencuri start lebih awal dari yang lain. Dia bisa melihat potensi besarku yang tak terbatas. Intinya, dia ingin mengandalkan kekuatanku untuk mengamankan masa depannya sendiri. Itu bisa diatur, ucapku tenang. Selama kau setia bekerja untukku, maka keuntungan besar pasti akan selalu mengalir padamu. Saat ini, kami butuh tempat bernaung yang aman. Wajah Lin Feng langsung cerah penuh kegirangan mendengar permintaanku yang mendadak itu. Jika tidak keberatan, Anda bisa tinggal di kediaman utama keluarga Lin. Dia langsung mengundang kami masuk ke wilayahnya. Tentu saja dia tidak sepenuhnya tulus. Dia ingin aku membasmi anggota keluarga Lin yang telah dirasuki oleh dewa palsu. Aku tahu rencananya, tapi kediaman keluarga Lin memang nyaman. Memburu dewa-dewa palsu itu juga memberikan banyak keuntungan bagiku. Dewa palsu yang merasuki anggota keluarga Lin bukanlah lawan sembarangan. Mereka semua adalah entitas jahat tingkat tinggi yang kuat. Keesokan paginya, Lin Feng memberi perintah tegas. Seluruh anggota keluarga Lin harus berkumpul di depan villa untuk menyambut kami. Seorang tuan muda keluarga Lin mengerutuk kesal. Siapa sebenarnya tamu ini? Berani sekali membuat kita semua menunggu di sini? Bocah nakal, tutup mulutmu. Bentak seorang pria parubaya dengan nada suara yang sangat keras, dingin, dan penuh ancaman. Kepala keluarga sendiri yang memerintahkan ini. Pasti ada alasan kuat. Meski begitu, pria itu sendiri sebenarnya merasa sangat ragu. Dalam hati, pria parubaya itu bertanya-tanya, eksistensi sehebat apa yang bisa membuat seluruh keluarga Lin keluar untuk menyambut? Tiba-tiba, iring-iringan mobil mewah hitam mulai memasuki area kediaman. Suasana seketika berubah menjadi sangat tegang dan sunyi senyap. Lin Feng turun dari mobil paling depan dengan tergesa-gesa. Dia berjalan menuju pintu penumpang dengan sikap yang sangat hormat. Saudara Naga Hitam, kita sudah sampai. Kemudian, seluruh anggota keluarga Lin melihat sosok yang sangat mereka tunggu-tunggu itu. Seorang pemuda berjas turun dengan aura jahat yang mencekam. Langkah kakinya diiringi pujian penuh hormat dari Lin Feng yang tunduk. Dari mobil mewah lainnya, sekelompok orang berjas hitam juga turun. Mereka semua tampak seperti pasukan bayangan yang sangat mematikan. Aura kegelapan murni terpancar dari mereka semua. Mereka tampak seperti sekumpulan kriminal tanpa ampun yang sangat berbahaya dan kejam. Seketika, para anggota keluarga Lin menatap Lin Feng dengan tatapan aneh. Rasa takut dan bingung menyelimuti wajah mereka saat itu. Mereka ingin melayangkan protes, namun nyali mereka menciut. Lin Feng adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tak berani mereka lawan. Tak ada yang berani menyinggungnya di depan umum. Namun, beberapa tetua keluarga mulai berencana untuk bicara empat mata dengan Lin Feng. Mereka ingin meminta penjelasan serius nanti. Sementara itu, seorang tuan muda keluarga Lin tetap saja berbisik dengan nada sangat tidak puas. Lihatlah mereka. Dari tampangnya saja, sudah jelas kalau orang-orang ini bukan orang baik-baik yang patut kita percayai. Berani-beraninya membuat kita menunggu, apalagi membawa segerombolan preman di pagi buta begini, teriaknya dengan nada angkuh. Meski suaranya tak keras, namun cukup untuk membuat atmosfer menegang. Seketika, raut wajah Lin Feng berubah drastis penuh amarah. Dengan tatapan sedingin es, Lin Feng membentak, Lin Chaoxian, keluar sekarang, berlutut dan sujudlah memohon maaf pada Tuan Naga Hitam. Mendengar perintah itu, hati Lin Chaoxian langsung bergejolak penuh kebencian dan rasa tidak puas yang luar biasa. Dia berani menentang Lin Feng bukan tanpa alasan, karena pemuda ini bukanlah orang bodoh yang bertindak tanpa dukungan kuat. Lin Chaoxian merasa aman karena orang tuanya memiliki posisi yang sangat berpengaruh, tepat di bawah kekuasaan Lin Feng sendiri. Kekuatan keluarganya adalah satu-satunya yang mampu menyaingi otoritas Lin Feng, hingga dia berani berteriak dengan penuh kemurkaan. Lin Feng, apa kau sudah gila? Membiarkan sampah jalanan masuk ke kediaman keluarga Lin saja sudah keterlaluan. Dan sekarang kau ingin aku bersujud di hadapan bajingan-bajingan ini? Jangan harap hal itu akan pernah terjadi. Tiba-tiba, bayanganku melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, aku sudah berdiri tepat di hadapan Lin Chaoxian yang terkejut. Aku menatapnya dengan seringai merendahkan, tadi kau bilang aku ini bajingan? Lihatlah aura kematian yang menyelimuti diriku ini. Tertekan oleh haus darah yang mengerikan, Lin Chaoxian gemetar dan melangkah mundur, sementara kilatan kejam melintasi sorot mataku.
Tebakanmu tepat, aku memang iblis yang tak mengenal belas kasihan. Tanganku bergerak, langsung menghancurkan kepalanya dalam sekali remasan. Anggota keluarga Lin terpaku, tak sempat bereaksi. Bagi mereka, apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar nalar manusia. Sangat mustahil membayangkan seseorang mampu meremukkan tengkorak manusia hanya dengan tangan kosong seperti menghancurkan buah busuk. Namun, jeritan histeris para wanita di sana seketika memecah kesunyian, menyadarkan mereka bahwa tragedi berdarah ini adalah nyata. Kesadaran pahit mulai merayapi benak mereka, bahwa aku benar-benar telah menghabisi nyawa Lin Chaoxian tanpa keraguan sedikit pun. Seketika, seluruh anggota keluarga Lin menatapku dengan wajah pucat, pasi, memancarkan kengerian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seorang pria tua bangkit dengan mata merah penuh amarah. Dia adalah ayah Lin Chaoxian, pemegang kekuasaan kedua di keluarga. Meski dia tahu aku bukan lawan yang mudah, namun emosinya meledak. Dia menatap Lin Feng dengan wajah penuh dendam. Lin Feng, apa tujuanmu membawa monster ini ke sini? Untuk membantai seluruh keluarga kita sendiri, teriaknya dengan suara parau. Lin Feng sendiri tidak menyangka aku akan bertindak secepat dan sebrutal ini, tanpa memberi peringatan apapun sebelumnya. Padahal, dia merasa sudah memberikan peringatan yang cukup jelas kepada seluruh anggota keluarga Lin untuk tetap menjaga sikap. Namun Lin Chaoxian memilih menantang maut. Lin Feng pun menjawab tenang, putramu itu sungguh memiliki nyali yang luar biasa besar. Karena berani memprovokasi Tua Naga Hitam, dia memang layak mati 1000 kali. Pelayan tua itu kini siap meledak dalam kemarahan. Tapi tatapanku kembali terkunci padanya. Dengan senyum jahat yang mengerikan, aku berujar lirih, karena kalian adalah keluarga. Bukankah seharusnya kalian segera berkumpul bersama di alam baka? Mendengar itu, wajah sang pelayan langsung berubah pucat ketakutan. Dia mencoba berbalik untuk melarikan diri, namun tanganku sudah lebih dulu mendarat di atas kepalanya dalam sekejap mata. Detik berikutnya, kepala pelayan itu meledak layaknya semangka. Pemandangan mengerikan itu membuat keluarga Lin semakin gemetar dalam teror. Di mata mereka, aku bukan lagi manusia, melainkan dewa kematian yang haus darah. Aku pun mengedarkan pandangan ke arah mereka. Selanjutnya, siapapun yang kutunjuk, majulah ke depan. Ucapku dengan nada dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Anggota keluarga Lin diliputi ketakutan luar biasa, tak berani melawan namun ngeri akan nasib tragis yang menimpa ayah dan anak tadi. Mereka hanya bisa melemparkan tatapan memohon pada Lin Feng, berharap sang pemimpin keluarga bisa menyelamatkan nyawa mereka yang terancam. Namun Lin Feng tahu tujuanku adalah membasmi dewa palsu yang bersembunyi. Patuhi saja setiap perintah Tua Naga Hitam, tegasnya. Selama kalian tidak melakukan kebodohan seperti Lin Chaoxian, nyawa kalian akan tetap aman di tangan Tua Naga Hitam. Detik berikutnya, suaraku menggema memanggil mereka satu persatu. Para anggota keluarga Lin pun mulai maju dengan kaki gemetar. Lin Feng merasakan firasat buruk yang mendalam saat melihat siapa saja yang kupanggil ke hadapan kerumunan berdarah ini. Ternyata, jumlah dewa palsu di keluarga Lin mencapai lebih dari 30 orang, angka yang mengerikan bahkan bagi kelompok besar. Yang lebih menyakitkan, banyak dari mereka yang telah dirasuki adalah orang-orang terdekat Lin Feng yang sangat dia percayai selama ini. Kebencian Lin Feng terhadap para dewa palsu semakin membara. Sementara mereka yang identitasnya terbongkar kini menunjukkan wajah yang sangat aneh. Begitu banyak parasit yang bersarang dalam satu keluarga besar. Jelas ini adalah hasil dari rencana jahat yang telah disusun rapi. Sekarang, seluruh kedok para dewa palsu keluarga Lin telah kubongkar sepenuhnya, memicu kecurigaan dan kebingungan di antara mereka sendiri. Salah satu dewa palsu pun akhirnya angkat bicara dengan nada ragu, Tua Naga Hitam, apa niatmu mengumpulkan kami semua di sini? Apakah kau berencana menghabisi kami semua seperti yang kau lakukan pada pelayan tua dan putranya tadi? Tanyanya penuh selidik. Anggota keluarga Lin lainnya menatap mereka dengan cemas, sebab bagi mereka, sosok itu tetaplah keluarga tercinta, bukan monster dewa palsu. Saat suasana mencekam bersama keluarga, monster di belakangku tiba-tiba tertawa dengan nada yang sangat mengerikan. Kalian para dewa gadungan, berhentilah bersembunyi. Identitas asli kalian sudah terbongkar di hadapan bos kami. Seketika seluruh keluarga Lin terperangah. Mereka mengira penyusup dewa palsu ini hanya berjumlah 1 atau 2 saja. Namun siapa sangka, ternyata ada lebih dari 30 dewa palsu yang bersembunyi di dalam garis keturunan mereka. Amarah dan dendam mulai membakar jiwa keluarga Lin saat menyadari darah daging mereka sendiri telah dikhianati. Merasa penyamarannya sia-sia, para dewa gadungan itu akhirnya memutuskan untuk melepaskan topeng manusia mereka. Satu persatu, wujud asli mereka yang mengerikan mulai menampakkan diri dengan aura yang sangat mencekam. Sang pemimpin, dewa bersayap 9, menatapku tajam. Bagaimana mungkin manusia rendahan sepertimu bisa mengetahui identitas kami? Aku menjawab dengan tenang, apa itu kata-kata terakhirmu? Seketika, raut wajah sang dewa langsung berubah drastis. Ia meledakkan aura ilahi yang dahsyat untuk menekan jiwaku, namun anehnya, kekuatan itu sama sekali tak berpengaruh. Terkejut karena auranya tak mempan, sang dewa bersayap 9 langsung menghunus pedang cahaya suci dari tubuhnya. Habisi mereka semua, teriaknya murka.
Lebih dari 30 dewa palsu serentak merangsek maju dengan senjata mereka. Shuegang tertawa liar dan menjadi yang pertama menerjang. Memburu dewa palsu sepagi ini, benar-benar hiburan yang menarik. Ia bertransformasi menjadi wujud harimau hitam dengan bilah api legam, menebas dewa bersayap 6 yang berada di dekatnya. Hanya dalam satu gebrakan maut, kepala dewa malang itu langsung terpenggal di bawah tatapan ngeri rekan-rekannya. Tak ada waktu bagi mereka untuk terkejut, karena serangan balasan kami jauh lebih ganas dan tak terduga. Setiap tebasan adalah maut yang presisi. Sang dewa bersayap 9 hanya bisa terpaku melihat pembantaian di depannya. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin kelompok manusia yang terlihat lemah ini justru mampu mendominasi medan tempur. Niat membunuh yang pekat meledak dari jantung sang dewa. Ia tak akan membiarkan martabatnya diinjak-injak lebih jauh. Sambil mengayunkan pedangnya dengan amarah membara, ia berteriak, "Mati kalian semua di tanganku sekarang juga." Gelombang energi emas suci menyapu udara, namun sedetik kemudian, petir hitam misterius tiba-tiba menyambar dan menghancurkannya. Dua naga kegelapan yang agung bangkit di belakangku, melahap seluruh energi emas itu hingga tak bersisa sedikit pun. Sebilah tombak legendaris kini tergenggam di tanganku. Sang dewa menyeringai sini sambil mengepakkan 9 sayap sucinya dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berpindah tempat ke belakang punggungku dengan senyum penghinaan yang sangat terlihat jelas. Saat ia hendak menebas kepalaku, kilatan cahaya merah menyambar justru kepala sang dewa yang terpisah dari lehernya. Bahkan hingga napas terakhirnya, sang dewa bersayap 9 tak sanggup memahami bagaimana ia bisa terbunuh secepat itu. Naga hitam di belakangku langsung melahap kepalanya. Bersamaan dengan itu, pembantaian yang dilakukan Shuegang pun berakhir sempurna. Mereka benar-benar berpesta darah di sana. Anggota keluarga Lin hanya bisa mematung melihat pemandangan yang sangat gila ini. Ketakutan luar biasa menusuk tulang mereka. Bagi keluarga Lin, kami bukan lagi manusia, melainkan monster yang mengerikan. Lin Fanying akhirnya angkat bicara dengan nada dingin. Kalian harus ingat baik-baik apa yang terjadi hari ini. Mulai sekarang, naga hitam dan kawan-kawannya adalah tamu kehormatan tertinggi bagi keluarga Lin kita semua. Di tengah dunia yang mulai kacau, memiliki pelindung dengan kekuatan absolut seperti kami adalah kunci untuk bertahan hidup. Berita tentang dewa palsu mulai menyebar luas, menandakan bahwa keberadaan mereka telah menjadi ancaman yang tak terkendali lagi. Di masa depan yang penuh kekacauan, setiap orang harus mencari pohon besar yang kuat untuk berlindung dari badai. Keluarga kaya seperti Lin sekalipun akan sulit bertahan tanpa dukungan kekuatan tempur yang sanggup menggentarkan musuh dunia. Dan kami yang berdiri di sini adalah entitas terkuat yang bisa menjamin keselamatan mereka dari ancaman apapun. Rasa takut keluarga Lin perlahan berubah menjadi penghormatan yang sangat mendalam saat mereka menatap ke arah kami. Aku tersenyum tipis dan berkata pada Lin Fanying, "Tuan Lin, maafkan jika cara kami tadi sedikit kurang sopan. Daging para dewa ini sangat lezat." Saudaraku sedikit bersemangat menyantapnya. Lin Fanying membalas dengan senyum kaku yang dipaksakan. "Oh tentu tidak, Tuan Naga Hitam. Anggap saja kediaman Lin ini sebagai rumah pribadi Anda sendiri mulai sekarang. Gunakanlah seluruh sumber daya kami sesuka hati." Aku hanya mengangguk ringan menanggapi tawaran yang sangat menggiurkan itu. Aku kemudian meminta mereka menyiapkan penginapan. Setelah menempati suite penthouse termewah, aku segera beristirahat di tempat tidur. Aku duduk bersila dan mulai bermeditasi, membawa kesadaranku melesat jauh menuju dimensi alam semesta yang tak bertepi. Di pusat galaksi yang luas itu, terlihat jiwa naga hitam raksasa sedang bersemayam dengan tenang di atas sebuah planet. Sementara itu, di luar sana, insiden pembantaian dewa palsu di kota Longjing mulai menjadi topik perdebatan yang sangat panas. Saat gelombang opini publik mencapai puncaknya, sebuah pernyataan resmi dari negara naga segera meluncur dan menarik perhatian seantero negeri, bahkan seluruh umat manusia. 1 jam lagi, konferensi pers global akan disiarkan langsung. Seluruh penduduk dunia akan menyaksikannya. Dalam pernyataan resmi negara naga tersebut, tak ada sepatah kata pun yang menyebutkan tentang dewa palsu, namun mereka juga tidak membantah keberadaannya. Dalam sekejap mata, seluruh pandangan umat manusia tertuju pada kerajaan naga. Detik demi detik berlalu dengan suasana yang mencekam. Otoritas kerajaan naga akhirnya memulai konferensi pers di pusat majelis ibu kota kekaisaran. 8. Pemimpin tertinggi kerajaan naga telah duduk di singgasana mereka. Atas isyarat dari sang kepala negara, konferensi pers yang ditujukan untuk seluruh dunia ini pun resmi dimulai dengan tensi yang sangat tinggi. Tatapan kepala negara tampak sedingin es. Dengan nada bicara yang berat, dia berkata, "Saya yakin kalian sudah tahu tentang insiden mengerikan dewa palsu di Jalan Tanglong, kota Longjing yang terjadi di negara kami." Begitu kalimat itu terucap, jutaan penonton di seluruh dunia menahan napas mereka. Sang pemimpin kembali berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. Tujuan konferensi ini adalah mengonfirmasi keberadaan dewa palsu. Insiden dewa palsu di kota Longjing itu nyata. Mereka benar-benar ada dan bersembunyi di tengah-tengah kita. Dewa-dewa palsu ini menyusup ke dalam masyarakat manusia. Tujuan akhir mereka datang ke planet biru ini adalah untuk memusnahkan umat manusia dan berkuasa. Faktanya,
Mereka sudah muncul dalam jumlah besar sejak 3 tahun lalu. Mereka merasuki tubuh manusia untuk mengakar kuat dan mengendalikan struktur sosial masyarakat kita dari dalam. Dari 2 miliar rakyat kita, 600 juta diantaranya telah dirasuki oleh dewa palsu. Kabar itu seketika mengguncang dunia. Publik internasional benar-benar terperangah. Negara sehebat negara naga pun ternyata memiliki 600 juta warga yang telah menjadi wadah bagi monster-monster itu. Angka yang sangat mengerikan. Sang pemimpin kembali melanjutkan penjelasannya. Saya yakin kalian semua terheran-heran mendengar laporan yang mustahil ini. Mengapa mereka tidak langsung menghancurkan kita? Sejujurnya, kami pun masih menyelidiki kebenaran di balik hal itu. Namun, pakar deduksi superhuman kami berhipotesis bahwa ini adalah perlindungan dari planet biru itu sendiri. Kehendak dunia menolak eksistensi dewa palsu, sehingga mereka tak bisa turun dengan wujud asli yang menghancurkan. Mereka hanya bisa muncul dengan cara merasuki tubuh makhluk lain. Menurut estimasi terbaru kami, sekitar 30% manusia di dunia telah dirasuki. Itu berarti 3 miliar jiwa sudah dikuasai dewa palsu. Jika ancaman ini tidak segera dihentikan, angka tersebut akan mencapai level yang jauh lebih mengerikan. Planet biru ini akan jatuh sepenuhnya ke tangan dewa palsu. Penonton di seluruh dunia kembali terhenyak ketakutan. 3 miliar dewa palsu. Itu artinya, ada 3 sosok monster dalam setiap 10 orang di dunia ini. Bayangkan saja, monster itu mungkin ada tepat di sisi kalian. Memikirkan orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari, bahkan orang terdekat sekalipun, ada kemungkinan besar bahwa mereka telah dirasuki oleh entitas asing. Bulu kuduk pun merinding hebat. Sang pemimpin naga melanjutkan bicaranya. Meski tingkat perasukan global telah mencapai angka 30% yang gila, sayangnya, hingga saat ini kami belum menemukan cara efektif untuk mendeteksi dewa palsu yang bersembunyi itu. Satu-satunya senjata kita adalah para kaum superhuman. Sang kepala negara kemudian mengalihkan arah pandangannya. Mengikuti tatapannya, 17 sosok berjalan gagah menuju podium dan masuk ke dalam sorotan kamera dunia. Inilah organisasi superhuman terkuat di negara kami, kelompok naga. Dan mereka adalah para ksatria paling elit yang memimpin kelompok tersebut. Sang utusan naga, mulai sekarang, mereka akan memburu dan menangkap setiap dewa palsu yang bersembunyi di seluruh kerajaan naga. Di antara 17 utusan naga itu, terlihat siluet Quina. Dia memang yang terlemah di kelompok elit ini, dan sempat terluka parah dalam pertempuran di Jalan Naga sebelumnya. Beruntung, nyawanya masih bisa terselamatkan. Konferensi pers yang menentukan takdir itu pun berakhir. Melihat langkah berani yang diambil kerajaan naga, negara-negara lain di seluruh penjuru bumi mulai mengumumkan keberadaan dewa palsu. Dunia kini dalam kekacauan total. Sementara itu, di villa keluarga Lu, saat aku tenggelam dalam meditasi, kesadaranku melesat ke alam semesta tak terbatas. Di pusat jagat raya itu, jiwa naga hitam yang teramat raksasa tampak bersemayam dengan tenang di atas planet mati. Inilah identitas rahasia sekaligus sumber kekuatanku, persona kedua sang kaisar naga hitam. Setiap kali kepribadian keduaku bangkit, itulah saat kengerian mutlak dilepaskan. Tak hanya itu, aku bahkan mampu menelan jiwa kepribadian tersebut. Aku terus mengasah kekuatan kaisar naga hitam, sementara di hadapanku, sebuah mustika dewa palsu mulai memancarkan aura lembut yang misterius. Di bawah kendali penuhku, ledakan kekuatan ilahi yang masif mulai meluap dari dalam mustika terkutuk tersebut. Energi itu meresap melalui ribuan pori-pori kulitku, memungkinkanku menyerap relika kuno tersebut dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hanya butuh waktu singkat bagiku untuk melahap habis relika dewa palsu itu saat aku terus memproses energinya tanpa henti. Satu demi satu, relika dewa palsu hancur menjadi abu dan lenyap di udara. Setiap kali sebuah relika memudar, kekuatanku melonjak drastis. Kekuatan dalam tubuhku meningkat pesat. Setelah pembantaian di Jalan Tanglong melawan keluarga Lin, aku berhasil merampas 50 relika suci. Dari 50 harta itu, 30 relika bersayap 5 ke bawah sudah tidak berguna bagiku. Semuanya kuberikan pada Qi Gang dan pasukannya. Sisanya adalah harta karun sejati, 10 relika dewa palsu bersayap 6 yang memiliki energi jauh lebih murni dan padat. Ditambah 5 relika bersayap 7, 3 bersayap 8, 1 bersayap 9, hingga 1 relika legendaris bersayap 10 yang sangat langka. Aku bisa melahap relika bersayap 5 hanya dalam hitungan menit, namun tingkat yang lebih tinggi menuntut dedikasi yang jauh lebih besar. Untuk relika bersayap 6, aku butuh waktu setengah jam, sementara tingkat 7 dan 8 memerlukan durasi meditasi yang jauh lebih lama. Apalagi untuk relika bersayap 9 dan 10. Namun untuk saat ini, aku belum berniat menghisap habis energi suci dari relika-relika tersebut. Lagi pula, harta dewa palsu ini punya fungsi ganda. Selain untuk meningkatkan kultivasi, mereka adalah bahan utama pembuatan senjata pembantai dewa. Meski semua bawahanku sudah memiliki senjata anti-dewa, aku takkan membatasi diri hanya pada 23 pengikut setia ini saja. Begitu proses kultivasiku selesai, tak terasa 7 hari telah berlalu. Aku bangkit dari ranjang dan melangkah keluar dengan penuh wibawa. Baru saja menginjakan kaki di luar,
Aku disambut oleh wajah cemas Lin Feng yang tampak gelisah di depan pintu kamarku. Dia terus berjalan mondar-mandir dengan raut wajah yang sangat tertekan, seolah-olah sebuah bencana besar baru saja terjadi. Katakan padaku, ucapku tenang, apa yang sebenarnya terjadi selama aku mengasingkan diri dalam meditasi beberapa hari ini? Mendengar suaraku, wajah Lin Feng seketika berubah cerah karena gembira. Kakak naga hitam, akhirnya kau keluar juga. Ini benar-benar melegakan. Dengan nada dingin, aku menyuruhnya menjelaskan situasinya. Lin Feng pun mulai membeberkan kekacauan yang terjadi dengan sangat cepat dan terperinci. Ternyata 7 hari lalu, pemerintah telah mengumumkan keberadaan dewa palsu kepada publik, memicu perubahan radikal di seluruh penjuru negeri naga. Pengumuman itu mengubah segalanya. Kini, keberadaan dewa palsu dan kaum manusia super bukan lagi rahasia yang tersembunyi di balik bayangan. Para manusia super kini mulai unjuk gigi di panggung dunia dengan memamerkan kekuatan mereka yang luar biasa dan menakutkan. Mereka enggan melihat rakyat jelata menguasai mayoritas sumber daya. Di bawah tekanan pemerintah, seluruh kekuatan di negeri naga mulai dirombak total. Organisasi resmi manusia super yang dikenal sebagai grup Hulong kini memegang kendali, menelan keluarga-keluarga besar di bawah otoritas mutlak mereka. Selain itu, faksi-faksi kuat yang selama ini bersembunyi di tengah masyarakat mulai bermunculan satu persatu untuk merebut kekuasaan. 6 konglomerat besar dipaksa bertekuk lutut. 5 diantaranya bahkan terpaksa menyerahkan seluruh aset berharga mereka demi bisa bertahan hidup. Namun keluarga Lin yang berada di bawah perlindunganku tentu tak akan menyerah begitu saja. Mereka menolak memberikan aset inti mereka kepada siapapun. Masalahnya, aku belum menampakkan diri. Kekuatan Kigang dan yang lainnya saja tidak cukup untuk menandingi pasukan super bentukan pemerintah tersebut. Hulong telah membentuk tim petarung yang sangat kuat, namun karena menyadari kekuatan Kigang, mereka tidak langsung menyerang dengan kekerasan. Grup Hulong justru memberikan ultimatum terakhir selama 7 hari kepada keluarga Lin. Mendengar hal itu, aku bertanya dengan tatapan datar. Di mana Kigang dan yang lainnya sekarang? Lin Feng menjawab dengan nada berat bahwa mereka semua sedang berada di markas Dongwang. Orang-orang dari Hulong terus mendatangi gedung Dongwang setiap hari untuk memprovokasi, dan hari ini adalah batas waktu terakhir yang mereka berikan. Jika itu masalahnya, mari kita selesaikan ini bersama. Grup Dongwang milik keluarga Lin adalah aset vital bagiku untuk menciptakan senjata. Aku takkan tinggal diam saat mereka diganggu. Saat ini, gedung Dongwang telah dikepung oleh agen-agen elit dari organisasi Hulong tersebut. Sebagai penguasa ekonomi di kota Longjing, grup Dongwang adalah jantung keuangan metropolis internasional yang sangat berpengaruh di negeri ini. Gurita bisnis mereka tersebar di seluruh dunia, mencakup segala aspek kebutuhan hidup masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas. Namun di era kemunculan dewa palsu ini, kekayaan melimpah Dongwang justru menjadi incaran empuk bagi mereka yang haus akan kekuasaan. Harta yang meluap itu memicu keserakahan yang tak terbendung. Di sisi lain,